Sebelum kita mulai, pastikan lampu kamar tidak terlalu terang. Gunakan headset agar setiap bisikan terdengar jelas. Karena cerita ini bukan sekadar kisah fiksi biasa. Ini adalah cerita tentang dendam yang menggantung. Tentang sebuah pohon tua yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa dibayangkan manusia. Di sebuah desa terpencil, ada satu pohon yang dipercaya menjadi tempat arwah tak tenang menunggu keadilan. Dan malam itu, seseorang melihat sosok menggantung di sana. Apakah itu hanya mitos, atau peringatan bagi siapapun yang menyimpan dosa? Inilah kisah berjudul, Sosok Menggantung di Pohon Tua. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah yang bercampur aroma daun tua membusuk. Langit gelap tanpa bintang, seolah sengaja menutup mata dari apapun yang akan terjadi. Namaku Raka. Aku masih ingat betul malam ketika semuanya dimulai. Malam yang mengubah caraku memandang gelap dan membuatku trauma melihat pohon tua sampai sekarang. Desa kami adalah desa kecil di pinggir hutan. Hutan itu bukan hutan biasa. Orang-orang menyebutnya hutan larangan, bukan karena ada papan peringatan atau pagar besi, tapi karena cerita-cerita mengerikan yang turun-temurun. Di tengah hutan itu, berdiri sebuah pohon tua raksasa. Batangnya besar, kulitnya hitam kasar, dan cabangnya menjuntai ke bawah seperti tangan-tangan kurus. Orang desa percaya, pohon itu adalah tempat makhluk tak tenang bergantung. Katanya, siapapun yang melihat sosok itu dari dekat, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Aku dulu tidak percaya. Malam itu, aku baru pulang dari rumah teman. Jam sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Jalan menuju rumahku melewati jalan setapak yang memotong tepi hutan. Biasanya aku memilih jalan memutar, tapi malam itu aku lelah dan ingin cepat sampai rumah. Ah, cuma lewat sebentar, pikirku. Langkah kakiku terdengar jelas di jalan tanah. Krik, krik. Suara jangkrik terdengar terlalu ramai, seolah sedang berbisik satu sama lain. Saat aku mendekati batas hutan, tiba-tiba suasana berubah. Angin berhenti, suara jangkrik menghilang. Udara terasa berat, membuat dadaku sesak. Lampu senter ponselku menyinari jalan di depan. Dan saat itulah, aku melihatnya. Di kejauhan, samar-samar di antara kabut tipis, pohon tua itu berdiri. Lebih besar dari yang sering diceritakan orang. Cabangnya menjulur ke atas, dan salah satu cabang paling besar. Ada sesuatu yang menggantung di sana. Awalnya aku mengira itu hanya tali atau kain robek. Tapi ketika aku melangkah lebih dekat, jantungku langsung berdegup kencang. Itu seorang manusia. Tubuhnya menggantung diam. Kakinya menjulur lurus ke bawah. Kepalanya terkulai, tertutup rambut panjang kusut. Tidak mungkin, gumamku pelan. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar saat mengarahkan senter ke atas. Cahaya itu menyinari wajahnya sesaat. Dan saat itu juga, matanya terbuka. Mata itu hitam pekat, kosong, menatap lurus ke arahku. Napas seolah berhenti di tenggorokanku. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti tertanam di tanah. Lalu, tubuh itu bergerak pelan, bukan berayun karena angin, tapi seperti sengaja menggerakkan diri. Tali di lehernya mengencang, dan terdengar suara lirih. Seperti bisikan, Raka, namaku disebut. Aku tidak pernah berteriak sekeras itu seumur hidupku. Aku berbalik dan lari sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Nafasku terengah. Kakiku hampir tersandung akar-akar pohon. Di belakangku, aku mendengar suara sesuatu jatuh ke tanah. Boom! Dan diikuti suara langkah kaki. Mengejarku. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai rumah. Yang jelas, malam itu aku demam tinggi dan pingsan sampai pagi. Namun, yang paling mengerikan bukan kejadian malam itu, melainkan kenyataan bahwa keesokan harinya, pohon tua itu sudah tidak memiliki apa-apa yang menggantung. Seolah sosok itu sudah turun. Dan sejak malam itu, aku mulai sering mendengar suara bisikan dari arah hutan, memanggil namaku setiap tengah malam. Sejak malam itu, aku tidak pernah tidur nyenyak.
Setiap kali mataku terpejam, bayangan pohon tua itu selalu muncul. Cabangnya yang menjulur, dan sosok hitam menggantung dengan kepala terkulai. Aku sering terbangun tengah malam dengan tubuh berkeringat dingin, napas terengah, dan perasaan seolah ada yang mengawasiku dari sudut kamar. Malam pertama setelah kejadian itu, aku terbangun tepat pukul 3.17. Kamar gelap, lampu mati, hanya cahaya bulan pucat yang masuk lewat celah jendela. Saat aku hendak memejamkan mata lagi, aku mendengar suara krek, krek, seperti suara kayu tua digesek. Aku menahan napas. Suara itu berasal dari luar rumah, tepatnya dari arah hutan. Lalu terdengar lagi, "Raaka." Bisikan itu pelan, serak, dan dingin. Suaranya sama persis seperti malam di bawah pohon tua. Tanganku gemetar menarik selimut sampai ke dada. Aku ingin berteriak memanggil orang tuaku, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Seolah ada sesuatu yang menekan dadaku dari udara. Perlahan, aku melihat bayangan di dinding kamarku. Bayangan itu tinggi, lehernya memanjang, dan kepalanya miring ke satu sisi, seperti orang yang mati tergantung. Bayangan itu bergerak, bukan berjalan, tapi merayap di dinding, semakin dekat ke arah tempat tidurku. Aku memejamkan mata sekuat mungkin. Dalam hati aku berdoa, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi bau itu, bau tanah busuk dan kayu lapuk terlalu nyata. Tiba-tiba, tok, 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 ada ketukan pelan di jendela kamarku. Aku membuka mata perlahan. Jantungku seperti hendak meledak. Tirai jendela bergerak sedikit, tertiup angin malam. Di balik kaca, aku melihat rambut hitam panjang menjuntai. Aku menjerit dan menutup wajah. Lampu kamar tiba-tiba menyala. Ibuku berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. "Kamu kenapa, Kak?" Dari tadi teriak-teriak, katanya panik. Aku tidak sanggup menjawab, hanya bisa menangis sambil menunjuk ke arah jendela. Tapi saat ibuku membuka tirai, tidak ada apa-apa, hanya malam sunyi dan halaman kosong. Keesokan paginya, aku mencoba menceritakan semuanya pada ayah. Wajah ayah langsung berubah serius. Ia terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu lewat pohon tua itu, ya?" Aku mengangguk. Ayah menghela napas panjang. "Dulu ada orang yang bunuh diri di sana." Aku merinding. "Namanya Sastro. Ia difitnah mencuri, dipermalukan di depan warga, lalu menghilang. Beberapa hari kemudian, ditemukan menggantung di pohon itu. Tapi, mayatnya tiba-tiba hilang sebelum diturunkan," lanjut ayah dengan suara bergetar. "Sejak itu, banyak orang mengaku melihatnya berjalan tanpa kaki menyentuh tanah." Siang itu, aku merasa sedikit lega. Tapi perasaan itu tidak bertahan lama. Menjelang sore, saat aku duduk di teras rumah, aku melihat sesuatu di ujung jalan desa. Seseorang berdiri diam, terlalu diam. Tubuhnya tinggi kurus, lehernya terlihat lebih panjang dari manusia normal. Saat aku menatapnya lebih jelas, orang itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan di lehernya, bekas lilitan tali. Dia tersenyum, lalu menghilang. Sejak sore itu, aku sadar satu hal yang membuat kakiku lemas. Sosok itu tidak lagi menungguku di pohon tua. Dia sudah turun, dan sekarang mengikutiku kemanapun aku pergi. Sejak sore itu, aku tidak pernah benar-benar merasa sendirian. Kemanapun aku pergi, selalu ada perasaan seperti ada mata yang menatap dari belakang. Kadang saat aku berjalan di lorong rumah, aku mendengar langkah kaki lain yang berhenti bersamaan saat aku berhenti. Saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun bau tanah busuk itu selalu tertinggal. Malam berikutnya, desa kami gempar. Sekitar pukul 2.30 dini hari, terdengar jeritan keras dari arah rumah Pak Wiryo, tetangga yang rumahnya paling dekat dengan tepi hutan. Jeritan itu bukan jeritan biasa. Panjang, serak, dan diakhiri suara seperti orang dicekik. Warga berhamburan keluar rumah membawa senter dan obor. Aku ikut ayah ke sana, meski tubuhku gemetar hebat.
Pintu rumah Pak Wiryo terbuka lebar. Di dalamnya, kami menemukan Pak Wiryo tergeletak di lantai ruang tamu. Matanya melotot, wajahnya membiru, dan di lehernya, bekas jeratan tali yang masih baru. Padahal, tidak ada tali dimanapun. Ibu-ibu mulai menangis. Beberapa bapak-bapak mundur dengan wajah pucat. Tidak ada tanda perampokan. Tidak ada luka lain. Seolah seseorang menggantungnya, lalu melepaskannya kembali. Seorang tetua desa, Mbah Karto, akhirnya angkat bicara. Ini bukan kecelakaan, katanya pelan tapi tegas. Dia datang lagi. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Malam itu juga, warga sepakat melakukan selamatan kecil di balai desa. Doa-doa dipanjatkan, kemenyan dibakar, dan air doa dibagikan. Tapi entah kenapa, api lilin sering padam sendiri, dan asap kemenyan berputar melawan arah angin. Saat semua orang khusyuk berdoa, aku mendengar bisikan di telingaku. Dia bohong. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun di dekatku. Yang mati bukan cuma aku. Napas tersangkut di dada. Setelah acara selesai, Mbah Karto memintaku tinggal sebentar. Tatapannya tajam, seolah menembus pikiranku. Kamu sudah melihatnya? Ya. Tanyanya pelan. Aku mengangguk lemah. Wajah Mbah Karto mengeras. Sastro tidak mati sendiri. Aku terdiam. Dia difitnah mencuri uang kas desa, lanjutnya. Yang menuduh pertama kali adalah Pak Wiryo. Darahku terasa dingin. Dan bukan cuma menuduh, kata Mbah Karto lirih. Mereka memukulinya, menyeretnya ke hutan, memaksanya mengaku. Saat pagi datang, Sastro sudah tergantung di pohon tua itu. Aku gemetar hebat. Tapi, kenapa mayatnya hilang? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Mbah Karto menatap ke arah hutan. Karena dia belum selesai. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Namun sebelum sampai rumah, aku melihat sesuatu di jalan tanah menuju hutan. Tanahnya seperti baru digali. Dan dari dalam lubang kecil itu, terdengar suara lirih. Seperti orang menangis tertahan. Aku mendekat perlahan, jantung berdetak liar. Tolong! Suara itu jelas. Aku menyorotkan senter ke dalam lubang. Dan saat cahaya menyentuh dasar lubang, aku melihat wajah Sastro. Separuh tertimbun tanah. Matanya terbuka lebar. Mulutnya bergerak pelan. Tubuhku masih di sini. Aku mundur ketakutan, jatuh terduduk. Saat aku bangkit dan menoleh lagi, lubang itu sudah tertutup rata. Tidak ada bekas galian, tidak ada suara. Namun di tanah itu, tersisa bekas jejak kaki menyeret, menuju ke arah pohon tua. Malam itu aku sadar satu hal yang membuat kakiku lemas. Arwah Sastro tidak akan berhenti. Bukan sebelum semua yang terlibat merasakan jeratan yang sama. Dan aku, entah kenapa, menjadi saksi terakhirnya. Setelah kejadian lubang tanah itu, aku tidak berani keluar rumah saat malam. Setiap matahari terbenam, suasana desa berubah. Lampu-lampu rumah menyala lebih awal. Pintu dikunci rapat, bahkan suara anjing pun jarang terdengar, seolah semua makhluk hidup memilih diam demi bertahan. Namun arwah Sastro justru semakin aktif. Malam keempat setelah kematian Pak Wiryo, hujan turun deras. Petir menyambar berulang kali, menerangi langit dengan cahaya putih yang menyilaukan. Jam dinding menunjukkan pukul 23.45 ketika tiba-tiba listrik padam. Gelap total. Dari arah hutan, terdengar suara yang membuat darahku membeku. Krek, krek, seperti suara tali tua yang ditarik perlahan. Ayah menyalakan lilin, wajahnya pucat. Ibu, bangunin Raka, katanya pelan tapi tegas. Kita harus ke pohon tua. Apa? Kamu gila? Ibu berbisik panik. Ayah menggeleng. Kalau tidak sekarang, akan ada korban lagi. Dengan tubuh gemetar, aku ikut ayah dan beberapa warga menuju hutan. Mbah Karto berjalan paling depan membawa tongkat kayu dan tas kecil berisi perlengkapan ritual. Hujan membuat tanah licin, kabut turun tebal, dan saat kami tiba di tengah hutan, pohon tua itu berdiri seperti makhluk hidup yang sedang menunggu. Cabang besarnya bergerak perlahan meski tidak ada angin.
dan di bawahnya ada beberapa bayangan manusia. Mereka berdiri melingkar, wajah-wajah pucat, leher-leher memanjang. Aku mengenali mereka, Pak Wiryo, dua warga lain yang dulu ikut memukuli Sastro, dan satu wajah yang membuatku tercekat. Ayahku, ayah. Suaraku gemetar. Ayah menunduk, tangannya bergetar hebat. Bahkarto menatap ayah lama. Kamu ikut menyeretnya malam itu, kan? Ayah jatuh berlutut, hujan bercampur air mata di wajahnya. Aku cuma ikut-ikutan. Aku takut. Tiba-tiba, tali itu turun dari cabang pohon. Satu persatu, tali-tali kasar menjuntai, berhenti tepat di depan leher para bayangan. Udara menjadi sangat dingin. Lalu, Sastro muncul. Tubuhnya perlahan naik dari tanah. Lehernya patah miring. Tanah masih menempel di separuh tubuhnya. Matanya menatap satu persatu orang yang berlutut. Sekarang, giliranku mengadili. Satu jeritan terdengar. Bayangan Pak Wiryo tersentak, lalu ditarik ke atas. Tubuhnya menggantung, menendang-nendang udara sebelum akhirnya diam. Warga berteriak panik. Ada yang lari, ada yang pingsan. Sastro menoleh ke arah ayahku. Aku maju tanpa sadar. Jangan, tolong, ayahku cuma ikut. Sastro menatapku lama. Matanya berubah, bukan marah, tapi sangat sedih. Kamu melihatku saat aku masih hidup, katanya lirih. Kamu satu-satunya yang tidak berpaling. Tali di depan ayahku berhenti bergerak. Kesalahan harus ditebus, lanjutnya. Tapi, bukan semua dengan nyawa. Tali itu tiba-tiba putus dan jatuh ke tanah. Angin kencang berhembus. Petir menyambar tepat di atas pohon tua. Sastro menatapku sekali lagi. Yang terakhir, harus kau lakukan. Apa? Tanyaku gemetar. Bebaskan tubuhku, jawabnya. Kubur aku dengan layak, di tanah yang terang. Tubuhnya perlahan menghilang, menyatu dengan kabut. Hujan berhenti seketika. Hutan kembali sunyi. Namun aku tahu, jika aku gagal melakukan satu hal itu, pohon tua akan kembali meminta tumbal. Pagi datang dengan langit kelabu. Desa kami tidak lagi sama. Setelah malam pengadilan arwah itu, dua warga ditemukan meninggal dunia dengan kondisi yang sama seperti Pak Wiryo. Leher mereka membiru, mata melotot, dan tidak ada satupun tali di sekitar tubuh mereka. Semua tahu, namun tak ada yang berani bicara. Aku tidak bisa menunda janjiku. Bersama Mbah Karto dan ayah, kami kembali ke hutan siang itu. Kabut masih menggantung rendah, dan pohon tua berdiri bisu, tidak bergerak, tapi terasa mengawasi. Mbah Karto berhenti di satu titik tanah. Disinilah tubuhnya dikubur setengah hidup, katanya pelan. Kami menggali. Setiap cangkul menghantam tanah, bau busuk makin menyengat. Hingga akhirnya, tangan manusia muncul dari dalam tanah. Jari-jarinya kaku, kuku hitam penuh tanah. Kami menggali lebih dalam. Tubuh Sastro ditemukan dalam posisi meringkuk. Tulang lehernya patah, wajahnya membeku dalam ekspresi kesakitan yang membuat dadaku sesak. Mulutnya terbuka, seolah ingin berteriak tapi tidak pernah sempat. Ayah jatuh berlutut. Ampuni aku, katanya sambil menangis. Kami membungkus tubuh itu dengan kain kafan putih dan membawanya keluar dari hutan, menjauh dari pohon tua. Saat itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, dan dari arah belakang kami terdengar suara tali bergesek, panjang, lirih, seolah marah. Kami menguburkan Sastro di pemakaman desa, tepat di bawah sinar matahari. Doa dibacakan. Tanah ditimbun rapi. Saat liang lahat tertutup sempurna, aku merasakan sesuatu yang berat di dadaku menghilang. Malam itu, desa terasa lebih tenang. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan di dinding, tidak ada bau tanah busuk. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. 3 hari setelah penguburan, seorang anak kecil ditemukan menangis histeris di tepi hutan. Ia menunjuk ke arah pohon tua sambil berkata berulang kali, "Talinya nambah, talinya nambah." Warga mendekat ke pohon itu, dan saat mereka menengadah ke atas, mereka melihatnya. Bukan 1, bukan 2, tapi banyak tali menggantung di cabang-cabang pohon tua.
kosong, namun bergoyang pelan, seolah sedang menunggu. Mbah Karto menutup wajahnya. Pohon itu sudah terlalu kenyang penderitaan, katanya lirih. Yang kita bebaskan hanya satu. Malam ini, aku berdiri di teras rumah, menatap hutan dari kejauhan. Angin membawa suara yang sangat aku kenal. Krek, krek, dan dari balik pepohonan, aku melihat bayangan seseorang berdiri diam. Bukan Sastro, tapi sosok lain, dengan leher panjang dan tali di tangan. Aku akhirnya mengerti, pohon tua itu bukan tempat satu arwah. Ia adalah tiang gantungan bagi dendam manusia. Dan selama masih ada kebencian, akan selalu ada sosok yang menggantung di sana. Tidak semua arwah pergi setelah dikuburkan. Ada yang tertinggal, bukan karena ingin menakuti, tetapi karena keadilan tidak pernah mereka dapatkan semasa hidup. Pohon tua itu masih berdiri hingga hari ini. Cabangnya masih menjulur ke langit, dan talinya konon masih bergoyang saat malam sunyi. Jika suatu hari kamu melewati hutan dan melihat tali tergantung tanpa tubuh, jangan pernah berpikir itu aman, karena bisa jadi yang menggantung selanjutnya adalah orang yang lupa akan dosa masa lalu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu menyukai kisah horor seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Karena di channel ini, kita tidak hanya berbagi cerita, kita membangunkan ketakutan yang berusaha dilupakan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.